Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut gitu ya, di part kedua. Oke, tadi kita sampai ke cara menampilkan data-data ataupun masih berupa Vardam gitu ya, untuk ngecek apakah sudah berhasil connect gitu ya, tabel mahasiswanya. Nanti kita bisa cek ada fieldnya 7 gitu ya, kemudian row-nya 2 sesuai dengan apa yang ada di dalam tabel database-nya. Oke, baik, selanjutnya kita coba untuk menampilkan gitu ya, menampilkan hasil dari tabelnya gitu ya. Benar-benar kita coba akan ambil gitu ya, file-file yang ada di sini kita tampilkan ke dalam view-nya gitu ya. Nanti kita coba akan tampilkan di sini. Oke. Oke, sebelum itu sini saya akan bahas mengenai cara ataupun ada teknik dalam menampilkan beberapa filenya gitu ya, menampilkan datanya gitu ya. Nanti sini kita bagi gitu ya, ada beberapa cara Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita mengenal ada yang namanya MySQL, jadi menggunakan fetch, ada yang namanya fetch row gitu ya. Kemudian kita nanti juga bisa gunakan ada yang MySQL fetch assoc gitu ya, atau asosiatif ya. Kemudian yang ketiga ada juga yang namanya fetch array ya. Yang ketiga nanti kita coba ada yang namanya adalah menggunakan fetch object gitu ya. Nah, ini ada 4 cara, kita akan coba bahas satu persatu, dan diantaranya nanti kita akan pakai salah satu dari 4 ini gitu ya. Oke, ini saya komen aja. Oke, ini saya komen dulu. Nah, kita bakal coba gunakan nanti salah satunya dari ini gitu ya. Oke, mungkin kita akan coba menerapkannya di bagian yang karena nanti kita terapkan di sini Bapak Ibu ya. Jadi codingnya nanti kita coba buat di sini ya, manifestnya. Oke, ini mungkin saya pindahkan aja di sini ya. Nanti kita akan terapkannya di bawah tbody ini gitu ya. Saya pindahkan aja di sini. Oke, kita akan gunakan yang namanya PHP dulu ya. PHP. Oke, tutupnya saya buat di sini. Oke, kita akan coba di sini. Oke, misalkan kita buat variabel namanya adalah row ya, kita akan coba variabel row, kemudian kita gunakan misalkan MySQL fetch row ya. Kita coba salah satu MySQL fetch, kita cari fetch row gitu ya. Coba cari fetch row. Yang kita panggil di sini adalah mana Bapak Ibu? Yang kita panggil di sini adalah apa? Result. Nah, ini. Nah, yang kita panggil adalah ini. Result ini. Jadi koneksi dan mahasiswa ini dibungkus oleh result ya. Kemudian untuk ngeceknya per barisnya yang kita bungkus di sini adalah result. Jadi seperti itu ya. Nih, di sini akan adalah result. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk cek ya menggunakan Vardam ya. Nah, yang kita cek apa? Adalah row-nya. Cek row seperti apa sih kalau kita menggunakan MySQL fetch row ini seperti apa nanti hasilnya. Kita cek, kita refresh gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ini saya coba inspect aja besar. Nah, di sini Bapak Ibu dia bentuknya ya adalah array nih di sini. Nih berupa angka gitu ya. Fieldnya dia berupa angka ya, bukan nama fieldnya. Jadi 0 ini berarti punyanya ID nih. Kemudian 1
punyanya si NIM, kemudian 2 punyanya si Budi Saputra, dan selanjutnya ada berapa field? Ada 7 karena dia mulai dari 0 nih. Ini ya. Jadi dia mulai fieldnya dia menginisiasikan dengan angka gitu ya. Kalau kita menggunakan row gitu ya. Ini kalau kita cek tabelnya gitu ya. Jadi ID, NIM, nama. Nah, ini dia menghitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, ini. Jadi dia menginisiasinya dengan angka. Nah, kalau kita cek mau panggil misalkan nih row, kita mau panggil nama, misalkan nama tadi berada di field kedua gitu ya. Nah, ini kalau kita panggil, kita refresh, ini dia Nana Budi Saputra. Jadi itu adalah MySQL fetch row ya. Gimana kalau kita coba menggunakan ASOC? Coba ini kita gunakan ASOC seperti ini, asosiatif. Kemudian ini kita coba hilangkan dulu, nanti kita lihat perbedaannya Bapak Ibu ya. Kita vardam, kemudian kita cek, kita ini refresh. Baik, nah arraynya tadi dia berbentuk string. Sekarang lihat ID, NIM, kemudian nama, nomor HP, jenis kelamin, jurusan, dan juga alamat. Nah, kalau tadi dia berbentuk angka ya, menginisiasi dengan angka 0 sampai dengan 6 gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita mau panggil ya Bapak Ibu ya, bisa menggunakan langsung namanya, misalkan nama seperti ini. Nah, kita bisa langsung panggil nih. Jadi itu bedanya row dengan ASOC gitu ya. Kira-kira lebih mudah yang mana Pak Ibu, row atau ASOC? Kalau saya adalah ASOC ya Pak Ibu ya. Jadi jelas langsung ke nama fieldnya. Jadi nggak perlu mengingat, misalkan nih saya mau panggil field nomor HP. Jadi kalau menggunakan row kita harus tahu, kita harus hitung dulu ke row ke berapa gitu ya. Kalau menggunakan ASOC bisa langsung gitu ya, nomor HP gitu ya. Nah, langsung tiba ya. Jadi lebih mudah. Nah, seperti dibanding kita harus mengingat nomor dari fieldnya kalau menggunakan row. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan yang ketiga adalah array. Nah, gimana sih kalau array? Oke, kita cek. Ini saya hapus dulu. Pada saat kita menggunakan array, kita coba refresh. Baik, ternyata kalau kita menggunakan array, nah tampil kombinasi ya. Ini kombinasi antara row dan juga ASOC. Nih, lihat ada dia inisiasinya sebagai angka 0, kemudian ada ID. Lagi nih, kemudian ada 1, kemudian ada NIM, 2, ini sebagai nama. Jadi datanya double ya Bapak Ibu ya. Kita bisa cek. Satunya ada 2, kemudian NIM-nya juga ada 2 untuk satu data gitu ya. Nah, ini bedanya menggunakan array. Jadi kalau di array kita bisa panggil, misalnya kita bisa panggilnya menyerupai fetch row ya, bisa juga kita bisa 2 ini. Kita misalkan 2 ini kita panggil nama ini harusnya ya. Bisa menggunakan angka nih. Kita refresh. Nah, bisa nih ya. Kalau kita memanggil dia sebagai ASOC juga bisa. Ya, tinggal nama gitu aja. Jadi kombinasi antara row dan ASOC yang array ini. Ya, seperti itu. Nah, ini sama ya. Nih. Nah, jadi sama, bisa gunakan angka dan juga string gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu di dalam array ini tidak disarankan untuk digunakan. Kenapa? Data yang digunakan nanti double. Jadi bayangkan Bapak Ibu kalau datanya nanti ada 100, yang di load sama array itu nanti bisa 200 ya, 2 kali lipatnya gitu ya. Oke. Misal kita sekarang ini menggunakan objek. Nah, apa sih bedanya objek? Ini kita gunakan objek. Kita hapus dulu. Nah, ini Bapak Ibu nanti silakan tebak ya. Bedanya objek dengan yang ketiga ini. Bedanya. Ini saya refresh. Nah, objek seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini objek. Dia menggunakan string nih, ID 1, kemudian name, kemudian nama. Nah, ini Bapak Ibu
kalau dilogikakan ini sama dengan yang mana Bapak Ibu? Sama dengan yang asosiatif ya, dengan ASOK ya. Nah, kalau ini sama dengan ASOK, bisa nggak kita panggilnya sama kayak dengan yang ASOK tadi? Ini ya, kita coba ya. Nah, misalnya saya membuat nama ASOK kan kayak gini. Kalau kita panggil si objeknya, nah ini, error Bapak Ibu, nggak bisa. Jadi ini ternyata beda Bapak Ibu. Bedanya di mana? Bedanya pada saat pemanggilan ya. Jadi pemanggilannya adalah ya dia berbasisnya objek, jadi langsung gitu ya. Dan ini tidak perlu ini. Jadi langsung menggunakan notasi panah kayak gini aja. Nama ini seperti itu. Ini bedanya kayak gitu. Nih. Nah seperti itu ya. Jadi kalau objek dia menggunakan panah. Nah ini Bapak Ibu saya sarankan Bapak Ibu gunakanlah yang ASOK atau objek. Ya, dalam case ini kita coba menggunakan yang ASOK aja Bapak Ibu ya. Oke, kita gunakan yang ASOK. Oke, ini kita gunakan yang ASOK dulu. Nah, sekarang permasalahannya adalah data yang ada di tabel database tadi ada berapa Bapak Ibu jumlahnya? Kan ada 2 nih. Yang kita load ini tadi berapa? Cuma 1 ya. Ini gimana caranya agar supaya data yang kita panggil itu lengkap, ada 2 gitu ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan perulangan ya. Nah, sini kita bungkus ya, kita bungkus menggunakan perulangan adalah while. Nah, kita gunakan while, masukkan dalam kurung, ini kita masukkan ke dalam ya. Ini masukkan dalam sini. Oke, ini kita hilangkan. Nah, kalau menggunakan while, jadi kita butuh yang namanya titik 2, kemudian ada end while sini ya. End while. Oke, kemudian titik komanya di akhir sini. Nah, kita cek menggunakan var_dam juga. Gitu ya. Nah, di sini harusnya datanya ada 2. Kalau kita refresh. Nih. Gitu ya. Nah, kalau kita gunakan tadi yang namanya array Bapak Ibu ya. Ini akan double nanti datanya Bapak Ibu kalau kita gunakan array. Ya, gunakan array tadi. Oke, kalau kita gunakan array, nah ini dari 2 data bisa 4 ya dipanggil di sini. Nih, cek Bapak Ibu nih. Ini aja double ya, ini juga double. Jadi ada 4 data ini yang dalam. Jadi nanti berdampak pada saat ngeload datanya gitu ya, bisa lama gitu ya. Jadi kita pakai ASOK. Oke, jadi seperti itu. Oke, sekarang kita coba bakal terapkan ini, kita bakal hilangkan ini Bapak Ibu ya. Kita bakal hilangkan ini, kita ganti data yang sesuai di dalam tabelnya. Nah, oke, ini kita hapus saja Bapak Ibu, atau saya komen aja lah. Ini end while-nya saya pindahkan ini ya. End while-nya nggak di sini. Ini end while-nya saya pindahkan di atas body sini. Nah, sini Bapak Ibu ya. End while-nya, tapi harus dibungkus menggunakan PHP dulu. Nah, ini harus dibungkus menggunakan PHP. Nah, ini tutupnya langsung di bawahnya sini. Nah, seperti ini. Ini seperti ini. Nah, saya coba rapi ya. Oke, sini ada NL-nya sini. var_dam digunakan titik 2. Oke. Dan juga menggunakan NL. Oke, baik. Nah, di sini kita bisa panggil nih tadi row-nya. Nah, kita buka PHP. Kita bisa menggunakan sama dengan seperti ini. Nah, oke. Kita bisa panggil langsung Bapak Ibu row. Ya, row dalamnya misalkan ini adalah nim ya. Ini saya kopikan aja. Nah, ini adalah nama. Nah, seperti itu. Kita cek dulu ya, apakah nim dan nama ini sudah sesuai. Kita cek dulu di sini. Oke. Nim-nya sekian, Budi Saputra dan juga Fahana. Kita cek untuk nim dan namanya apakah sesuai. Si nim dan nama. Nah, tinggal ini kita
lengkap ya Bapak Ibu. Ini kan belum sesuai dengan database nih. Nah, kita sesuaikan. Oke, ini adalah nomor HP, kita kopikan aja. Ini nomor HP. Kemudian selanjutnya ini adalah jenis kelamin ya. Kemudian ini ada jurusan. Kemudian ini ada alamat. Oke, ini ada alamat. Baik, kita cek. Nah, ini sekarang sudah sesuai Bapak ya. Nih, kita cek, ini sudah sama dengan data yang ada dalam database. Nah, ini untuk read-nya kita sudah berhasil Bapak Ibu ya. Ini, nah tinggal nomornya nih. Nomornya kita tidak panggil ID yang ada di dalam database Bapak Ibu, tapi kita gunakan perulangan aja Bapak Ibu. Karena nanti kalau sewaktu-waktu ID yang ada dalam database itu terhapus gitu ya, nanti nomornya bisa jadi nggak urut nanti Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita gunakan perulangan sendiri, nomornya nanti bisa menyesuaikan gitu ya. Kita bisa di sini buat variabel nomor gitu ya, nomor sama-sama dengan 1 gitu ya. Nah, di sini kita bisa langsung panggil aja di sini menggunakan $php. Oke, seperti ini. Dan di sini kita bisa langsung panggil aja $nomor plus. Nah, seperti itu ya. Ini kita cek. Nanti dia harusnya sudah urut nih. Nah, ya. Bisa sudah urut. Gitu. Oke, Bapak Ibu, ini kita sudah selesai untuk bagian read-nya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai cara untuk menambahkan sebuah data gitu ya. Kita akan buat kelasnya, nanti kita lanjut ke part selanjutnya Bapak Ibu ya.